Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Dan sekaligus selamat memasuki bulan Agustus dengan penuh semangat. Hari ini 1 Agustus 2024, gereja memperingati atau merayakan Santo Alfonsus Maria de Liguori. Dia adalah seorang uskup dan pujangga gereja. Tapi Alfonsus bukan hanya itu, dia juga adalah pelindung para teolog moral, dan bapa pengakuan. Secara Magus CSSR, saudara-saudari, mengajak kita pada saat merayakan Santo Alfonsus Maria de Liguori, pendiri kongregasi CSSR atau Redemptoris, merenungkan kutipan Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan semua hal ini? Orang-orang itu menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam beberapa hari ini Yesus mengajar tentang hal kerajaan Allah. 2 kali kita merenungkan hal kerajaan Allah itu yang diumpamakan oleh Yesus sebagai atau melalui perumpamaan ilalang di antara gandum. Kemudian Yesus menjelaskan makna dari perumpamaan ilalang dan gandum. Dan hari ini Yesus juga mengajari kita melalui perumpamaan atau penjelasan tentang pukat yang dilabuhkan di tengah laut. Di mana pukat itu kemudian menangkap pelbagai jenis ikan. Tapi kemudian setelah tertangkap lalu dipisahkan. Ikan yang baik dalam pasu, ikan yang buruk lalu dibuang. Saudari dan saudara terkasih dalam Tuhan. Seperti petani yang menginginkan agar di ladangnya hanya tumbuh gandum dan tiada ilalang, demikian pula Allah menginginkan agar bumi ini hanya dihuni oleh orang-orang baik dan tiada orang jahat. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Masih ada orang jahat, kendati Allah menghendaki semua orang baik yang akhirnya boleh mengenyam keselamatan. Perumpamaan tentang pukat hari ini, saudara-saudari, menegaskan hal ini. Yakni bahwa di akhir zaman, Allah akan menegakkan keadilan seperti tukang pukat sesudah menjala lalu memisahkan ikan yang baik untuk disimpan dan ikan yang tidak baik untuk dibuang ke laut. Tentu perumpamaan yang disampaikan Yesus ini, saudara-saudari, bersifat pedagogis, bersifat mendidik atau mengajar, memperingatkan para murid agar tidak menjalani hidup ini secara sembrono. Sebab Allah yang maha baik itu juga adalah Allah yang maha adil.
Demi tujuan pengajaran itu, Yesus lalu bertanya kepada para murid, "Mengertikah kamu akan semuanya ini?" Dan mereka menjawab, "Kami mengerti." Saudari dan saudara terkasih dalam Tuhan, dimensi pedagogis atau pengajaran ini juga tampak dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Yeremia, bab 18 ayat 1 sampai 6. Di mana Allah meminta Nabi Yeremia untuk mengamati seorang tukang periuk. Allah ingin Yeremia berefleksi dan belajar dari pekerjaan membuat periuk. Seperti tukang periuk menginjak menempah tanah liat sebelum akhirnya membentuk tanah itu menjadi periuk yang indah dan berguna. Allah juga menempa bangsa Israel lewat pelbagai macam ujian yang menyesakkan agar Israel tumbuh dewasa di dalam iman mereka. Kesulitan dalam hidup bukanlah hukuman. Tetapi didikan Allah agar kita semakin dewasa di dalam iman, di dalam pertumbuhan rohani kita. Peluang untuk menjadi orang baik dan orang jahat di dunia ini, saudari-saudara, itu hampir sama besarnya. Kita semua bagai bibit ikan yang ditaruh Allah dalam lautan lepas. Kita bebas berkreasi di sana. Kita bebas menjadi diri kita yang terbaik, versi terbaik diri kita. Sadar bahwa Allah sendirilah yang menaruh kita di antara karang dan di tengah gelombang, di tengah taufan. Itulah yang menguatkan kita, itulah yang membentuk kita, membuat kita menjadi tetap bertahan di tengah ujian, di tengah segala macam cobaan hidup. Pada saatnya nanti, Allah akan memanen. Semoga saudara-saudari, kita menjadi salah satu di antara sekumpulan ikan yang baik. Tugas kita, saudara-saudari, adalah berusaha menjalani hidup sebagai pengikut Tuhan yang baik. Jatuh bangun itu biasa. Ujian cobaan itu normal. Badai dan gelombang harus kita hadapi. Jangan pernah berputus asa. Sebab pada akhirnya, saudara-saudari, kita tahu kita akan menjadi pemenang. Tetaplah semangat di dalam menjalani iman saudara-saudari. Tetaplah mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberkati segala usaha baik kita untuk menjadi versi diri kita yang semakin baik atau bahkan terbaik di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengajari kami senantiasa untuk menyadari kehendak-Mu dalam hidup kami ini. Bahwa Engkau menghendaki kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin kokoh, semakin matang dalam iman, dan semakin hidup menurut iman kami. Sebab dengan cara itulah, pada akhirnya kami Kau dapati layak dan pantas untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Meski hidup tidak selalu berjalan mulus, semoga kami senantiasa mengarahkan pandangan kami kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.